Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Agustinus Tika, mahasiswa PPG angkatan kedua kategori 1 tahun 2023, akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, jam 9 pagi. Di sekolah saya, SMK Kristen Tunas Isai Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kelas 10. Materi ajar bauran pemasaran atau marketing mix. Prodinya bisnis dan pemasaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap. Satu, dua, tiga. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan baik ya? Ya. Ya, semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan sukacita dan baik adanya. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita minta pertolongan Tuhan untuk selalu bersama kita untuk program ini terlaksana baik dan dapat dipahami, mengerti, dan bisa dibawa sempat. Kita salah satu siswa untuk menolong kita dalam doa menurut agama dan budaya kita. Silakan. Bapa di surga, mengamukan dan makasih, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu yang Kau telah menuntun kami dari tadi hingga saat ini dan sejalan pada selamat. Bapa sudah memulai dengan kegiatan kami, dan yang Kau tunggu sampai kami dari awal pertengahan berdoa dengan baik. Bapa yang dari senang kami, yang tiga amin. Baik, terima kasih. Itu awalnya itu kita memang ikut jangan juga ikut siap. Artinya bukan siap sudah di kelas, sebelum datang sekolah juga malam itu paling tidak siap. Kita juga mengamati sebagai warga negara harus menjadikan laku wajib. Dan salah satu kita pilih laku tertentu. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Vario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita belajar dengan santai, jangan tegang, jangan terlalu takut. Dan sebelum itu saya mau absen ya. Ya, Pak. Nadine Mansula. Ada, Pak. Ada E, ada Y, ada A. November Onatan. Ada,
Ongki Lim Simi, Ada Pak. Rafli Terik, apa? Antonius Miron, Rehan Aterik, Renar Baiknina, Ada Pak. ya. Ricky Jawa Hias, Ada Pak. Reni Marici Tulalesi, Ada Pak. Rizky Taek, Tidak hadir. apa? Baik, hari ini kita akan membawakan materi tentang bauran pembesaran. Bauran pembesaran. Bauran pembesaran sama juga marketing. Ada intinya itu 4P. Ya, Ya. 4P kalian tahu? Ada. Coba sebutkan. Ada. Jangan menang. Ada. Ya, silakan. Produk. Ya, yang lain. Terima kasih. Promosi. Ya, yang lain. Ketiga. Produksi. Produksi. Ya, yang berikut penawaran. Penawaran. Harga. Jadi produk, price, Price. ya promosi. Satu apa? Produk, ya. Dua price. Ya. Jadi ada 4P. Ingat 4P. 4P itu dari bagian yang sebut. Jadi kalau PP, jangan PP. Beda kualitas. Ya, 4P. Ya. Apa namanya? Kita punya materi awal untuk bertanya untuk pelajaran minggu lalu kan kita kasih tahu ya. Kita ingat kembali kalau berbicara tentang bahwa sasaran atau marketing mix kuncinya 4P. Ada juga 7P. Tambah proses, ya toh, tempat, ada 7 lah. Ada 4 itu nomor 7 dan kita harus tahu. Jadi kita melihat di yang sudah dikasih di itu fokus tentang tujuan pembelajaran. Itu kita mulai ingatkan dari peserta ini dapat menjelaskan tentang konsep bauran pembesaran atau marketing mix. Menganalisis faktor yang mempengaruhi bauran pembesaran dengan tepat. Yang 4, menganalisis ancaman persaingan dengan akurat. 5, menentukan strategi pembesaran dengan tepat. Itu yang punya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sedangkan materi pembelajaran cuma ada beberapa, yaitu 3, 4. 1. Konsep bauran pembesaran. 2. Bauran pembesaran 4P. 3. Faktor mempengaruhi bauran pembesaran. 4. Ancaman persaingan. Kalau menyangkut dengan 4P, produk itu kan dia fisiknya ada, toh? Kalau satu produk fisiknya ada, semacam kemasannya itu kan perlu ada, dibuat banyak. Kalau jasa itu kan tidak ada fisik, cuma membantu memperlancar dan mendapat komisi. Tapi itu ditentukan dalam marketing mix, bauran pemasaran. Ya seperti itu. Jadi kita kalau pahami yang terkait, saya kira satu perusahaan itu dia pahami yang terkait. Jangan paksakan produk kalau tidak bisa laku di pasar. Tidak bisa. Harus survei strategi pemasaran itu harus ada. Jangan kalau contohnya kita orang Jawa itu biasa beli kita jagung, tapi dia pulang rumah dia buat dengan bentuk diramu, dibuat dari jagung tete, istilah kalau orang timur yang tete, kita beli kembali kita jagung. Paling sedang kita sendiri bisa buat, ya kan? Contoh simpel, satu ubi kayu, tidak. Di pasar cari ubi kayu goreng, paling semua bisa buat. Karena mereka lagi, mereka punya apa? Punya kemauan untuk mau membuat sesuatu menjadi berguna. Itu artinya inovasi.
Ya bebas. Dan tadi-tadinya kita merasa itu tidak baik, mereka baik. Contoh bukan kita bedakan, tapi kita bersaudara yang dari jauh datang itu dengan kapal hewan, bukan dengan pesawat. Bukan dengan pesawat. Semua yang ada di NTT, khususnya Kabupaten Kupang, mereka perlayakan, fungsikan, potensikan itu. Dia menjadi dan menggunakan kita sendiri menjadi penonton, tidak boleh seperti itu. Harus kita menjadi pemain. Artinya kita yang memproduksi bahan lokal itu menjadi berguna, inovasi dia lebih baik. Jadi empat itu dengan pasti kalau kemasannya bagus, pasti harga juga berpengaruh ya, price itu harga. Produknya bagus, kemasannya bagus, dan apa namanya disukai dan dinikmati, pasti mendapat keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. Ini tadi kalau setelah selesai SMK itu orang bilang dia menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Jadi semua produk atau semua jabatan yang ada di NTT atau di Nusa apa di negara Indonesia pasti semua berhubungan dengan masyarakat. Dan pasti semua membutuhkan produk. Keluarga, berbagi pasti membutuhkan. Kita kan pilih-pilih. Ada produk yang sama tapi dia punya khasiat atau tidak tahu beda-beda. Ya toh, seperti odol gigi, Pepsodent dan Ciptaden. Kita ini memilih mana? Lebih suka mana? Itu kan selera. Ada orang yang senyum Pepsodent. Ya toh, kalau senyum giginya putih itu artinya senyum Pepsodent. Nah, dia berhubungan begitu. Nah, itu salah satu cara trik untuk membuat konsumen untuk membeli produk itu salah satu. Materi kita pada hari ini kita dibagi kelompok supaya kita mengerjakan yang namanya lembaran kerja peserta didik. Habis itu per kelompok presentasi. Ya, siap. Jadi kembali kita buat berkelompok ke situs pertama. Silakan dengan yang sama boleh, beda boleh. Nanti saya akan bagikan itu LKPD. Dan semacam ini kamu sudah ada. Dan silakan mulai nanti ditampilkan. Dia tampilkan di video itu perbedaan materi kamu lihat. Nanti ada dia punya pertanyaan, ya. Silakan. Silakan video pembelajaran ini. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang marketing atau materi pembelajaran usaha ini. Baru kamu ambil dia punya ada pertanyaan, nanti diisi di LKPD yang baru. Tapi cara presentasi berubah, ya. Silakan perhatikan dulu apa namanya video pembelajaran bauran pemasaran. Yaitu marketing mix atau baru pemasaran pasar sasaran pemasaran. atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai kumpulan dari beberapa variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar yang sesuai dengan tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Nah, jadi marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel. Nanti kita akan mempelajari ini. Apa saja variabel-variabelnya yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar. Artinya ketika variabel-variabel ini diterapkan, harapannya pasar akan merespon yang sesuai dengan tujuan pemasaran, yaitu terjualnya produk yang dipasarkan, ya kan? Di dalam pasar sasaran. Mengenai pasar sasaran, kemarin kita sudah belajar tentang segmentasi pasar. Ya, itu kamu mulai yang merah itu tadi itu kerja yang merah itu. Kerja yang merah itu. Dari mana itu tidak bersama tidak mendapatkan satu dolar. Kedua juga sama kelompok, paham ya?
Nah, yang dia punya merah itu masih tulis sudah. Isi di RTPD daftar di pagi. Waktu 1 menit habis langsung persentase. Yang ini sudah itu yang ada menjadi PowerPoint. Sambil kerja itu nanti baru Pak bertanya, atau kalau kamu tidak puas kamu bertanya, ya sesuai yang sudah dikasih materi. Jangan kasih orang sakit kepala, kasih obat perut sakit. Salah kesembuh kan? Dan langsung itu di materi ya. Ya. Terus di situ 100%. Menit waktunya selain kerja diwajibkan semua aktif dalam kelompok, karena di rumah penilaian itu kita rumahkan nanti dia menilai dia aktif atau tidak, dia main gila. Itu ada dia punya voice centang. Ya, silakan Pak Ustaz. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Pagi. Dari kelompok 1 akan Nama kelompok. kami dari kelompok Gacor akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Satu, bagaimana jika perusahaan tidak menerapkan strategi perusahaan? Jawaban, jika perusahaan tidak menerapkan strategi pemasaran, maka perusahaan tidak dapat hidup dan berkembang. Yang kedua, mengapa suatu perusahaan perlu melakukan borong pemasaran? Jawaban, salah satu fungsi borong pemasaran adalah untuk membangun dan mencapai target penjualan. Borong pemasaran sendiri merupakan hasil kolaborasi empat unsur yang terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Sebutkan baik produk. Yang pertama, benefit. Yang kedua, basis produk. Yang ketiga, eksistensi produk. Yang keempat, argumen produk. Yang kelima, potensial produk. Ya, lanjut. Klasifikasi barang berdasarkan kebiasaan belanja konsumen. Yang pertama, produk kenyamanan. Barang-barang yang bisa dibeli konsumen sering cepat dan dengan sedikit usaha. Yang kedua, produk belanja. Produk-produk belanja adalah produk konsumen yang biasanya dibandingkan dengan atribut-atribut seperti kualitas dan harga. Empat strategi produk yang ada. Yang pertama, produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus. Ada yang mau kasih masukan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Mas? Ya, silakan. Terima kasih kelompok 1. Kembali ke tempat. Mas, Bapak bisa bertanya dengan nomor 1. Bagaimana jika perusahaan tidak menerapkan strategi pemasaran? Ada yang tahu? Ya, silakan. Nama siapa? Berdiri. Berdiri itu hidup. Kalau tidak berdiri mati. Perusahaan tidak dapat hidup, akan berkembang. Ya, benar. Terima kasih. Memang perusahaan kalau tidak menerapkan strategi pemasaran, dia tidak hidup dan berkembang. Karena produknya harus dipasarkan seluas mungkin sehingga bisa berkembang dan pegawai-pegawainya diberikan gaji juga pantas. Kalau tidak, mereka dapat kerja satu hari tidak mencukupi, mereka sudah balik. Kenapa suatu perusahaan
perlu melakukan bauran pemasaran. Ya silakan, Pak Boksan. Salah satu fungsi bauran pemasaran adalah untuk membangun merek dan mencapai target penjualan. Bauran pemasaran sendiri merupakan hasil kolaborasi 4 unsur yang terdiri atas produk, harga, promosi, dan distribusi atau dikenal 4P: produk, price, promotion, dan price. Ya, baik. Terima kasih kita tepuk tangan. Perusahaan perlu melakukan bauran pemasaran itu karena dari salah satu fungsi bauran pemasaran untuk membangun merek dan mencapai target penjualan. Karena setiap perusahaan itu punya target. Katakan 1 bulan targetnya harus omsetnya sekian banyak, seminggu, sehari, itu punya target semua, apalagi setahun. Untuk selalu mengevaluasi hasil kerja, target-target yang dapat capai tidak. Kalau tidak, kenapa? Kenapa target itu tidak capai? Ada hambatan atau ada kendala? Kalau kendala, hambatan, mereka mengevaluasi untuk melihat itu, untuk membuat supaya jangan salah lagi. Produk itu mencapai target. Pertanyaan ketiga, bisa saja ada yang bertanya jawab yang sama atau beda gitu misalnya. Kenapa perlu dilakukan strategi pemasaran yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk atau jasa? Kelompok mana ya? Kelompok 2, 3. Silakan. Alasannya mengapa pemasaran produk penting adalah agar terciptanya koordinasi antara tim yang lebih jelas sehingga masing-masing tim lebih mudah untuk mengatur strategi atau langkah selanjutnya dalam menjalankan bisnis dengan persepsi dan tujuan yang sama. Ya, baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Dari yang bawah sampai kuat. Sekarang yang bisa. Bapak kami itu tidak masalah. Itu bapak kami itu sudah mencakup semuanya. Baik, silakan. Karena di luar, kami tadi menunggu permintaanmu berarti kami di luar penjara kami berdoa kami adalah mempunyai Kristus kami datang berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih. Siap. Satu kasih. Siap. Satu, dua, tiga. Shalom, terima kasih Pak. Shalom, terima kasih juga. Baik.